الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Sadaqallahul Azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini adalah pentingnya kewaspadaan umat. Jemaah sekalian yang ulama sya'ilallah, ada dua poin penting dalam kewaspadaan umat itu. Yang pertama adalah kewaspadaan internal yang mencakup kewaspadaan dalam diri kita sebagai muslim, mewaspadai diri kita sebagai seorang beriman. Bagaimana kita menyiapkan diri dengan semangat yang luar biasa, senantiasa teguh menguatkan etos keberagamaan kita dengan zakin sezakit-zakinnya, menguatkan etos ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian ada upaya dalam diri seorang muslim untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, beramal sebaik-baiknya, dan tentu bagaimana menjauhkan semua perbuatan maksiat, perbuatan keji yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sekalian yang lam yasha'illallah, karena itu khatib mengajak kita semua, marilah kita bertakwa dengan sesungguh hati. Saya ulangi, marilah kita bertakwa dengan sesungguh hati, dengan serius. Karena hidup ini memang tidak main-main. Saya ulangi, hidup ini betapa serius dan tidak main-main. Kehidupan kita di dunia yang fana, yang sekejap ini, tidak hanya bisa dikerjakan, dilampaui oleh orang-orang yang tenang-tenang saja, yang mengabaikan kehidupan dunia sebagai sebuah mazra'atul akhirah. Bagi orang yang cerdas hatinya, cerdas otaknya, cerdas afalnya, tentu mereka akan memanfaatkan hidup di dunia ini dengan cancut tali wondo, bersemangat bagaimana benar-benar meniti jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama, kewaspadaan internal. Atau sebaliknya, jangan-jangan di antara kita ada yang menurut Al-Quran disinggung sangat tajam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa.
Kamu jangan sok suci. Kamu jangan sok suci lah. Jangan sok bertakwa, yang paling bertakwa di antara yang lain. Karena sesungguhnya hanya Dialah Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, ini sebuah tamparan yang sangat telak dari Allah kepada kita semua. Yang kadang-kadang secara sombong takabur mungkin merasa dirinya sok suci, sok bersih, sok takwa, dan tidak ada yang tahu di antara kita siapa yang paling baik, yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting bagi kita, kewaspadaan diri sendiri. Mewaspadai jangan sangat kita terperangkap, terjerembab dalam kesombongan yang berkepanjangan, yang tidak mau kita bertawadu, berendah hati di hadapan Allah, padahal Allah lah yang maha tahu siapa yang bertakwa di antara kita. Saya ingat sebuah puisi Dr. Muhammad Iqbal yang mengingatkan anak-anak muda, wahai jiwa muda Islam, bergeraklah ke depan. Di jalan ini tiada tempat berhenti. Mereka yang bergerak, merekalah yang di depan. Yang berhenti sejenak jua pasti tergilas. Ini sebuah puisi yang sangat dalam maknanya, mengingatkan kita semua agar anak-anak muda bersemangat menjemput masa depan dengan bergerak, dan tidak berhenti. Sama sekalian yang dikasihi Allah, kewaspadaan yang kedua berhubungan dengan kewaspadaan eksternal. Tentu ini ditujukan kepada hamba-hamba Allah, para tokoh agama, para politisi, para birokrat, para akademisi, para intelektual muslim. Yang dewasa ini penting mengasah kepekaannya dalam kewaspadaan umat. Allah memberikan ayat-ayat kaumnya yang jelas di sekitar kita. Belakangan ada berita-berita yang cukup berkembang di masyarakat akan bangkitnya neo PKI, akan bangkitnya neo komunis, dan itu sesungguhnya bukan isapan jempol. Gelagat, gejala yang dibaca, yang kita rasakan di sekitar kita sudah sangat terasa. Maka kewaspadaan umat tentu menjadi perhatian penting untuk mendakwahkan Islam, karena yang menjadi musuh PKI utama adalah orang-orang Islam. Di beberapa negara yang menjadi korban-korban PKI komunis adalah orang-orang yang kuat di dalam etos agamanya. Di negeri ini ribuan ulama sudah dibunuh oleh PKI. Memang ada di antara tokoh-tokoh nasional yang dengan lantang mengatakan tidak usah kita mengungkit-ungkit lagi PKI, sudah terkubur itu. Mereka tidak tahu bagaimana Allah, bagaimana Al-Quran mengajarkan sejarah Fir'aun, bagaimana Al-Quran mengajarkan sejarah Namrud. Sejarah adalah pelajaran yang berharga buat kita semua untuk tetap berhati-hati, waspada bagaimana kita menata kehidupan masa depan negeri ini. Jangan sampai terjadi peristiwa-peristiwa yang pernah membuat kegelapan di negeri ini. Jemaah sekalian yang lam yasyaillallah, oleh karena itu ada sebuah ayat yang saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, tapi di antara kamu merasa berat dan ingin tetap tinggal di rumahmu? Apakah kehidupan dunia engkau cintai daripada kehidupan akhirat?
lebih kau cintai daripada kehidupan akhirat, bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih mulia dan lebih abadi. Jemaah sekalian yang dikasihi Allah, ayat berikutnya Allah dengan tandas, illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurru syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kalian semua tidak berangkat untuk berperang di jalan Allah, niscaya Allah akan menyiksa kamu sekalian dengan siksaan yang sangat pedih, dan digantinya dengan kaum yang lain, dan kalian nanti akan diganti dengan kaum yang lain yang lebih berbuat baik. Jemaah sekalian yang dikasihi Allah, sebagai penutup khutbah singkat kita pada siang hari ini, bagaimana kita bisa bersama-sama merapatkan shaf di antara umat Islam, di antara sesama jamaah fi sabilillah, tanpa melihat bajumu, tanpa melihat apa golonganmu, apa kelompokmu. Hanya satu pilihan, bersatulah umat Islam. Saudara tahu bagaimana dulu Soekarno dengan lantang pidato mempersatukan rakyat Indonesia, dan pidato itu menggetarkan dunia. Saatnya Anda bergerak menggetarkan dunia, membela kebenaran demi lillahi ta'ala. Insyaallah dengan izin Allah, semua jalan-jalan itu akan dimudahkan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh menempuh jalanku, kata Allah, akan aku permudah jalan-jalan itu. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah mastata'tum min quwwah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara din wa khdhul man khadhala al muslimin.
اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أعوذ بالله من شر الناس ومن شر الناس ومن شر الشيطان ومن شر فتنة ومن شر كل دابة أنت أخذ من أسيادها إن ربي على صراط مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. ولا ذكر الله أكبر.